Jangan dia jadikan selalu temannya atau saudaranya muslimin itu selalu sebagai musuh. Tetapi dia ibarat seorang dokter, ini teman saya kayaknya lagi sakit lambung ini. Ibaratnya seperti sakit lambung. Nah, ketika dia sebagai seorang dokter yang baik, saya harus kasih obat sama dia supaya dia lambungnya sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Ustadz. Bagaimana kalau di sekitar kita ini masih banyak yang mohon maaf, ini disebut dengan ahlul bid'ah, Ustadz. Nah, ini mungkin bisa menjadi pertanyaan yang terakhir ya. Masih banyak di kalangan kita ahlul bid'ah. Pertama, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita harus faham sesuatu itu bid'ah ataukah tidak bid'ah. Itu harus difahami. Tidaklah sesuatu yang tidak kita ketahui, apa yang kita tidak amalkan, apa yang guru kita nggak pernah sampaikan, apa yang guru kita tidak pernah amal, maka itu bid'ah. Enggak, kita nggak mengatakan demikian. Dan itu juga harus difahami oleh para penuntut ilmu. Dengan menjadikan timbangan bid'ah itu adalah seperti yang saya sebutkan ini. Jangan. Ya, sampai kita mengetahui sesuatu dalil dan minimal ada keterangan dari para ulama tentang masalah tersebut. Ini satu hal. Ya, sehingga kita tidak ingin bermudah-mudahan bid'ah sana bid'ah sini. Tapi kalau memang bid'ah, memang harus bid'ah. Tapi wala tafrit wala ifrat. Maksudnya semua amalan sunahana bid'ah. Nah, itu kita juga nggak mau. Atau semua bid'ah. Pokoknya jihana kamu pegat bid'ah mandu. Kita juga nggak mau yang kayak gituan. Kita mau yang di tengah-tengah. Ya, kita mau yang di tengah-tengah. Karena Ahlus Sunnah itu berjalan di atas jalan tengah. Wala tafrit wala ifrat. Ini satu hal. Hal yang kedua, tidaklah setiap orang yang dia bergelut dengan bid'ah. Ya, ini sudah diketahui itu bid'ah misalnya. Tidaklah semua orang yang mereka bergelut dengan kebid'ahan divonis sebagai ahlul bid'ah. Karena ahlun itu adalah orang yang ahli benar sudah. Dia mengajaknya, pokoknya ada kaedah-kaedah tertentu lah. Cuman kita berbicara dengan awam saja, keawaman, ya. Tidak semua orang yang berbuat bid'ah itu divonis sebagai ahlul bid'ah. Faham? Nah, yang ketiga, tidak semua orang yang mengamalkan kebid'ahan tersebut kemudian ya secara totalitas diboikot semuanya, wala salam, wala kalam dan lain sebagainya. Itu butuh pembahasan yang panjang. Ya, karena bid'ah itu seperti dosa kan bertingkat-tingkat. Dosa riba berbeda dengan dosa riba. Kan seperti itu. Berbeda dengan dosa zina, berbeda dengan dosa membunuh. Dan dalam ajaran Islam juga kan berbeda-beda hukum yang Allah berikan. Orang yang membunuh dengan sengaja begini, yang nggak membunuh dengan sengaja hukumnya begitu. Jadi dosa itu bertingkat-tingkat. Nah, begitu juga dalam masalah bid'ah itu juga bertingkat-tingkat sifatnya, bentuknya. Ketika dia adalah sesuatu yang bertingkat-tingkat bentuk dan sifatnya, maka sikap kita juga harus nggak bisa disamaratakan. Ada orang yang mereka berbuat bid'ah, ya bid'ah mukaffirah, mencela sahabat Nabi, mengkafirkan sahabat Nabi, kemudian disikapi dengan sama. Ada saudara-saudara kita muslimin misalnya berbuat sebuah amalan bid'ah, yang bid'ah itu misalnya bukan bid'ah sampai jatuh kepada kekufuran. Nah, ini ada kaedah-kaedahnya sendiri yang perlu untuk diketahui oleh setiap para penuntut ilmu. Ya, namun pesan saya, ya pesan wasiat Nabi SAW, khaliqun nas bi khuluqin hasan. Berakhlaklah engkau kepada manusia, bergaullah engkau dengan manusia dengan pergaulan yang baik, dengan akhlak yang baik. Ya, itu mungkin yang perlu untuk kita tekankan dengan saudara-saudara kita, para penuntut ilmu. Ya, kalau memang seandainya dia mengetahui dengan pasti itu merupakan amalan-amalan yang bid'ah, amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, ya jangan dia jadikan selalu temannya atau saudaranya muslimin itu selalu sebagai musuh. Tetapi dia ibarat seorang dokter, ini teman saya kayaknya lagi sakit lambung ini. Ibaratnya seperti sakit lambung. Nah, ketika dia sebagai seorang dokter yang baik, saya harus kasih obat sama dia supaya dia lambungnya sehat. Jadi, wah ini penyakit lambung nih, bahaya ini penyakitnya, orang-orang kayak gini nih. Nggak kayak gitu. Jadi ketika kita melihat sesuatu, kita ingin mengobati. Bagaimana cara mengobati? Ya, kita punya metode, punya uslub yang baik dengan saudara-saudara kita. Dan saya ingatkan diri saya juga, mungkin terlalu banyak bicara. Ya, saya mengingatkan diri saya,
Ya, terkadang seseorang itu hanya memperhatikan konten saja. Konten dalam arti kata ini halal, ini haram, ini syirik, ini tauhid, ini sunnah, ini bukan sunnah. Ya, tetapi terkadang kita kurang dalam memperhatikan bagaimana menyampaikan konten tersebut.